Silakan kita sambut Pak Rifki. Semangat pagi semua. Selamat pagi. Ya, semangat. Ya, semangatnya yang pagi-pagi ya. Pagi-pagi. Oke, siap. Ini sudah kelihatan ya slide yang ingin saya share ya. Sudah Pak. Oke, jadi terima kasih teman-teman atas kesempatannya. Terima kasih juga Pak Fajar. Dan tadi saya juga tak luput mengucapkan terima kasih pada Pak Surya Eko juga ya, dan timnya yang juga sudah mengisi dari sisi perspektif users ya. Kemudian dari tim Rockwell Automation yang juga memberikan perspektif dari sisi teknologi dan bagaimana kemudian bisa memberikan solusi-solusi yang bisa melakukan membantu atau mendampingi klien untuk melakukan digital transformation ya. Nah, kalau dari saya SCX ibaratnya apa ya, kayak menyimpulkan aja sih. Jadi ini cuma jahit-jahit menyimpulkan antara apa yang sudah di-sharing oleh Presdir PTBA dan juga dari Rockwell Automation. Ya, jadi bungkusannya kira-kira adalah bagaimana kita nih memiliki urgensi untuk melakukan improvement dan transformasi ya di industri tambang di saat yang terjadi ketidakpastian. Karena memang rasanya kok di 2020 dan 2021 ini banyak nggak jelasnya. Ini bukan hanya di industri, bahkan di kehidupan sehari-hari juga ini banyak nggak jelasnya. Jadi orang banyak gamang, raut wajah juga kelihatan. Bahkan kalau kita main ke mall ya, kalau misalnya masih ada yang ke mall, itu kalaupun ada tuh wajahnya tuh nggak seceria zaman dulu ya. Banyak yang ini satu sama lain, terus ketutup masker dan lain sebagainya. Jadi ya memang ini ada sebuah masa yang kita lalui bersama, masa ketidakpastian atau entah disebut dengan new normal. Tapi rasanya kok belum normal juga ya, jadi kita masih gamang. Nah, karena bicara ketidakpastian itu bicara perasaan, ya maka apa yang mesti kita lakukan nih dalam menyikapi hal tersebut, terutama dalam sisi industri di dunia tambang. Kira-kira seperti itu. Sedikit sebelum kita masuk ke paparan singkatnya, izinkan saya untuk ini ya sharing tentang SCX ya, dan juga ada SCX Technovation. Nah, memang dari SCX dan grupnya ya sudah lebih dari 1.000 klien yang terbantu. Kita sekitar 15 tahun, ada 1.000 proyek yang sudah diselesaikan bareng-bareng klien. Kemudian di dalamnya juga sudah ada training, seminar, dan webinar. Nah, dari value creation yang sudah kita ciptakan bareng-bareng bersama klien kita, itu sudah lebih dari 800 juta US dollar per tahunnya ya untuk value creation. Itu bisa dari peningkatan capacity ya untuk naikin profit dari sisi revenue, atau juga dari sisi efisiensi dari biaya. Hal-hal seperti itu juga kita lakukan bersama klien. Jadi ibaratnya kami punya tagline, we measure our success by yours ya. Oke, nah ini pengalaman sekilas dari tim kami ya, baik SCX dan SCX Technovation ya. Jadi memang kami cukup banyak, spektrum industrinya cukup luas. Nah, kenapa kok bisa luas? Nah, ini pertanyaannya cukup menarik. Ya karena memang yang kalau kita bicara operational excellence, kemudian continuous improvement dan innovation, itu adalah sebuah ranah topik atau tema yang sangat universal, dari mulai bisnis yang paling kecil sekalipun, ya bahkan di level UKM atau UMKM sekalipun, hingga kelas raksasa. Semua bicara improvement dan innovation, dan dalam pasta kestabilannya pun bicara tentang operational excellence. Jadi selalu itu dipakai untuk mendukung yang disebut dengan competitive advantage. Ya, jadi memang nggak akan lepas-lepas. Bahkan dari berbagai banyak research kita ketemu dengan banyak rekan-rekan kita di berbagai consulting strategi, consulting di teknologi juga ya. Yang kami lihat itu selalu yang namanya operational excellence, continuous improvement dan innovation itu menjadi arah yang justru dituju juga. Jadi teknologi sebagai enablers, ujung-ujungnya untuk ke operational excellence, continuous improvement, dan innovation. Jadi ini adalah hal yang universal, sehingga kenapa kalau teman-teman lihat mulai dari industri tambang ada ya, kemudian mining energy ya, kemudian bahkan hospitality, ada hotel juga kami pernah tangani, manufacturing itu adalah memang kelahiran kami juga dari manufacturing, sampai kemudian ke financial institution ya, termasuk pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi ini sekilas dari pengalaman tim kami dalam 15 tahun kami berkecimpung di dunia industri consulting. Baik, kita masuk ya. Nah, ini kira-kira agenda besarnya ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah tantangan di industri tambang.
kemudian bagaimana menciptakan nilai ya di industri tambang dengan Lean Six Sigma. Nah, sebetulnya kenapa sih Lean Six Sigma? Ya itu nanti ada reason-nya ya. Karena untuk ke arah teknologi, terus terang perlu satu metodologi yang lebih advance. Kalau ibaratnya kalau bicara tools, analisisnya itu harus sudah lebih advance. Sehingga nanti pada saat kemudian ada teknologi yang masuk sebagai enabler, itu sudah tinggal nyetel aja. Nggak ada struggling lagi di sisi untuk formulasi-formulasi analisisnya atau analytics-nya. Ya, gitu. Jadi ini adalah persiapan yang sangat bagus untuk ke arah industri 4.0. Bukan berarti metodologi continuous improvement yang lain-lain jelek, enggak. Tapi maksud saya adalah untuk ngefit ke industri 4.0, digitalisasi maupun otomasi, ini menurut saya yang paling cocok. Menurut kami ya, itu bukan saya juga. Menurut kami itu yang paling cocok karena persiapan ke analytics-nya sudah cukup baik, ya, sehingga teman-teman nanti kalau masuk ke ranah data science atau big data analysis atau kemudian nanti di enabler dengan teknologi pun udah ibaratnya tuh tinggal nyetel aja gitu ya, karena udah ready, baik people maupun prosesnya. Nah, kemudian ini yang kemudian kami melihat bahwa kalau Lean Six Sigma dengan digital itu adalah sebuah perpaduan yang menghasilkan sinergi eksponensial. Nah, itu kira-kira ya. Oke, nah kita masuk ya. Kenapa sih harus urgensi ya melakukan improvement dan transformasi? Nah, kalau kita lihat ini data yang ditunjukkan di PDB Indonesia dari industri tambang sudah turun 1,5%. Jadi memang udah lebih spesifik ke dunia tambang, ya. Dari triwulan pertama 2021 itu dibandingkan dengan triwulan sebelumnya di 2020 itu udah turun ya dari 196.000 ya, dari 199.000 ke 196.000 miliar. Nah, ini sudah pertanda ada sesuatu yang sudah sedang terjadi saat ini ya. Nah, kemudian dari sisi perusahaan tambang juga banyak yang bergulat dengan ketidakpastian. Tadi ibaratnya dari Pak Suryo Eko juga sudah memaparkan banyak hal ya dari sisi lain. Jadi ini saling mengkonfirmasi datanya ya, dari sisi pandemi global ya, itu menimbulkan resesi. Kemudian dari sisi pelaku industri dimanapun termasuk tambang, banyak biaya operasional tambahan karena harus ada prokes COVID dan lain sebagainya ya. Kemudian dari rencana investasi penambang juga menurun ya. Memang ada datanya, realisasi investasi penambang 2020 juga turun ya, 60% bahkan dibandingkan dengan 2019. Ujung-ujungnya karena ya segala macam ya, permintaan juga melemah ya, harga komoditi juga menurun dan lain sebagainya. Jadi memang tambang dan ekosistemnya ini kena ya dari sisi permintaan dan juga dari sisi supply ya. Ini ada sesuatu yang terjadi dan apa yang harus kita sikapi kan itu. Kan ini sesuatu yang nggak bisa kita lawan ya. Oke, nah sehingga ini banyak-banyak ini tambang secara umum ya. Jadi kalau kita lihat dari tambang uranium ya, data dari McKinsey mengatakan ya hampir 50% dari pasokan global terhenti ya untuk uranium. Kemudian batu bara juga ini dari kita juga tadi sudah terkonfirmasi di Indonesia ada penurunan, dan kemudian untuk khusus misalnya batu bara ya itu impor batu bara India dikurangi, sehingga ini adalah salah satu pasar batu bara utama ya, kita nggak kirim ke sana. Kemudian dari sisi sektor tambang nikel dan timah juga terjadi penurunan. Jadi memang ini tambang secara umum ya di dalamnya ya kita mengalami penurunan. Nah, itu yang terrefleksi dari PDB yang tadi turun secara keseluruhan di Indonesia. Nah, kemudian data lain yang cukup menarik untuk dilihat ya. Kalau dari 40 tahun terakhir tuh industri tambang udah ngalamin banyak gelombang kejut ya. Ini dari research yang dilakukan oleh McKinsey juga sudah ada macam-macam ya. Kalau kita lihat itu dari antara tahun 80 ya sampai 87 itu ada itu ya, harga turun, kemudian Soviet Union turun lagi, Asia Crisis turun lagi ya. Ada 6 gelombang yang sudah kita lalui di dunia industri tambang. Nah, kalau kita lihat polanya ya, itu di sekarang yang terakhir di 2020, apakah ini akan jadi gelombang kejut yang ketujuh? Kan itu pertanyaannya ya.
bisa ya, bisa tidak ya. Kalau lihat kurva itu ada tren yang ngikutin yang sebelumnya. Nah, sebenarnya yang paling penting ini bagaimana kemudian kita di industri tambang punya apa ya, rumus atau resep, katakanlah kita udah melewati, ini ada potensi untuk mengalami shock wave ya. Ada potensi untuk mengalami shock lagi di saat ini untuk shock ketujuh ya. Potensi ya. Kita belum terkonfirm nih, rasa-rasanya ada ke arah sana. Tapi kemudian apa sih yang sudah kita alami, ada 6 gelombang kejut. Nah, kemudian apa yang di saat-saat 6 gelombang kejut yang terjadi kemarin itu kemudian perusahaan-perusahaan industri bisa survive. Apa sih ciri-cirinya? Apa yang pelajaran yang bisa diambil sehingga apa yang sudah teruji itu kita bisa pakailah untuk menghadapi tanda kutip potensi gelombang kejut karena pandemi COVID dan lain sebagainya ini gitu ya. Nah, ini kalau dilihat ada fase yang berulang. Yang pertama dari price shock, dari situ ada demand shock, ya kemudian diikuti nanti setelah agak mau pulih ada new supply demand equilibrium, ya kemudian baru recovery untuk genjot lagi ke genjot lagi untuk ke next normal. Nah, bicara di 4 fase ini, karakteristik yang memang terjadi untuk pemulihan yang baik itu selalu biasanya di setiap industri, di setiap perusahaan dipaksa untuk memiliki capex yang lebih rendah, ya. Kalaupun ada, itu dia fokus pada penambangan dengan margin yang tertinggi dan dengan biaya operasional terendah. Atau bahasa Pak Willy tadi itu ya, kita itu kalaupun ada investasi tertentu itu harus mana yang memberikan value financial yang terbesar dengan effort yang paling sedikit lah gitu-gitu. Dampak mana yang bisa menghasilkan terbesar, kalaupun kita harus masuk capex nih, ya, tapi dengan effort yang paling sedikit. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang disampaikan juga ya. Jadi gimana caranya kita dengan melakukan alokasi prioritas seperti itu, maka kita bisa cepat untuk lebih cepat lagi kita bisa membangun kembali profitability dari perusahaan. Ya. Nah, ini ada yang menarik ya. Di satu sisi tekanan-tekanan itu menarik. Nah, ini ada satu hal yang cukup menarik menurut saya. Ya, bahwa kalau bicara ini ada tekanan banyak. Oke, itu satu sisi. Nah, artinya kan kita butuh the lowest cost ya, lowest cost. Artinya operability-nya mesti excellent sehingga kita bisa menghadapi krisis. Itu udah pesan dari semua pihak. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita bandingin dengan industri lain, ini memang kalau dari sisi inisiatif improvement, itu di industri tambang itu relatif tertinggal. Nah, ini saya ambil juga, ya izin ambil dari research ya, kuantitatif research-nya dari Rockwell Automation juga. Ini ada kalau kita lihat itu dari sisi mining, untuk fact finding stage atau eksplorasi untuk ide-ide untuk melakukan improvement dan ke arah digitalisasi nantinya, itu sebenarnya lebih banyak dibanding other industry ya. Tapi yang menarik adalah mana yang kemudian segera eksekusi ya, continuous process improvement stage. Jadi udah, kalau tadi ini kan baru fact finding, ini mau jalan atau enggak ya, kita ke arah mana, baru planning dan lain sebagainya, eksplorasi lah. Tapi kemudian yang menarik justru di industri lain yang itu duluan untuk implementasi. Yang mining itu justru dari total perusahaan yang udah punya fact finding, cuma 10% yang kemudian menjalankan itu benar-benar. Jadi di satu sisi, khususnya di Indonesia itu terus akan jadi pemain kunci di sektor pertambangan global. Industri tambang di kita itu punya urgensi tinggi untuk menerapkan best practice. Tapi di sisi lain ada fakta seperti ini. Nah, jadi memang ini fakta yang cukup menarik ya, fakta yang cukup menarik. Nah, fakta berikutnya yang cukup menarik adalah kan kalau dari sisi Lean Six Sigma ya, ini adalah salah satu best practice untuk bisa membantu perusahaan melakukan continuous improvement dan juga operational excellence. Kalau kita lihat, itu dalam evolusi perkembangan bagaimana Lean Six Sigma itu digunakan di berbagai industri. Itu mining itu termasuk yang agak-agak belakangan gitu ya. Jadi padahal tingkat kompleksitinya kita lihat nggak begitu medium lah ya, artinya medium lah. Kompleksitinya medium, agak low to medium. Tapi kemudian adopsinya di dalam praktik operation itu agak belakangan. Jadi udah termasuk belakangan baru kemudian implement. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang menarik ya, menarik. Kemudian oke, ini sebenarnya
kalau kita kemudian di pertambangan itu bisa menerapkan ini secara menyeluruh ya, ini akan menghasilkan hal yang luar biasa. Dari World Economic Forum pun memprediksi bahwa continuous improvement dan transformasi digital itu potensi penciptaan nilainya itu lebih dari 320 miliar US ya di industri tambang dan logam. Nah, ujung-ujungnya yang akan diciptakan nilai di tambang itu banyak dari sisi peningkatan productivity, kendali operasional, efisiensi energi dan bahan bakar, dan juga safety. Jadi ini kalau yang diprediksi dari World Economic Forum. Nah, ini bagaimana mencapai ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk disadari oleh pemain di industri tambang, bahwa menggunakan best practice yang sudah teruji itu bisa mempercepat perusahaan untuk mencapai tujuan 4 tadi ini ya. Productivity, kendali operasional, efisiensi, dan juga safety. Ya. Nah, di sisi lain kami punya statistik, kalau ini kami punya datanya. Jadi memang dari udah 8 tahun ya kami mengadakan operational excellence competition. Ini betul-betul data real ya. Nah, yang menarik adalah gini, dari total lebih dari 500 perusahaan peserta kompetisi improvement ya, itu dalam ajang operational excellence yang kita adakan selama 8 tahun terakhir, itu jumlah peserta dari mining dan energi ya, mining terutama, itu cuma 11% dari total peserta kompetisi. Jadi masih minoritas sebetulnya ya. Namun yang menarik adalah pada saat kita lihat dari perspektif financial benefit atau penciptaan nilai yang bisa diperoleh perusahaan. Jadi dari total saving yang dipaparkan oleh seluruh peserta ya, itu kalau kita lihat komposisinya justru dari total saving dari seluruh peserta OPEXCON yang digabungin, itu justru 87,88% atau anggaplah hampir 90% lah katakanlah begitu ya. Itu 90% itu justru kontribusinya dari mining. Nah, ini fakta menarik. Jadi dari sisi ke jumlah peserta cilik-cilik gitu ya, jarang-jarang atau minoritas, tapi kemudian dari sisi savingnya itu gede banget. Nah, ini kan menjadi sesuatu fenomena. Ini potensi efisiensi di perusahaan tambang itu gede banget. Tapi kok rasanya belum digarap secara serius. Jadi masih banyak nih mining company yang di luaran sana ya, di luar teman-teman yang giat continuous improvement, yang masih banyak opportunity untuk bisa menciptakan nilai di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, ini fakta yang cukup menarik yang kita punya. Nah, jadi bagaimana kemudian kita bisa masuk ke arah sana? Bagaimana kita bisa mendapatkan tadi ya peningkatan produktivitas, efisiensi ya, peningkatan safety ya, control operation yang lebih tinggi ya. Selain kita yang sangat kita anjurkan itu adalah Lean Six Sigma ya. Ini kalau kita sebut Lean Six Sigma adalah sebuah jalan untuk menuju business improvement. Banyak jalan-jalan yang lain, ada beberapa yang lain, bukan ini satu-satunya. Tapi menurut hemat kami dari praktek implementasi di berbagai perusahaan ya, ini yang paling dekat, yang paling direct, udah bicara ke business improvement. Makanya kalau di Lean Six Sigma itu kita selalu bicara bottom line, dan bottom line. Jadi kalau di laporan keuangan tuh ya udah profit bersih. Nah, itu udah bicara apa yang real diperoleh oleh perusahaan. Nah, kenapa sih ini yang kemudian menjadi salah satu yang dianjurkan ya untuk kemudian menuju business improvement? Ya, yang pertama, memang kalau kita lihat Fortune 100, even Fortune 100 ya, di perusahaan global sampai Fortune 500 itu semuanya, meskipun mereka nggak state ya, tapi Lean Six Sigma itu udah mereka pakai. Jadi udah hari-hari lah, udah mereka pakai. Nah, ini yang kemudian bisa membawa mereka pertumbuhannya terutama di awal-awal ya. Zaman itu belum ada teknologi yang gimana-gimana, tapi kemudian transformasi bisnisnya itu betul-betul didukung oleh Lean Six Sigma metodologi. Jadi kalau teman-teman pernah kenal dulu yang namanya Jack Welch yang kemudian dinobatkan sebagai CEO abad ini ya, karena dia bisa menumbuhkan GE itu lebih dari 10 kali lipat, yang dia gunakan itu adalah basically Lean Six Sigma, dan dia terang-terangan yang menyampaikan itu. Nah, itu satu hal kenapa Lean Six Sigma menjadi sebuah jalan yang kita anjurkan ya. Nah, ini contoh-contoh saja bahwa ini adalah berbagai list dari berbagai industri di dunia yang sudah terbantu melakukan business improvement di berbagai spektrum industri ya, mulai dari
otomotif ya, bioteknologi, chemical, bahkan industri pertahanan itu juga ada. Jadi bayangkan ya kalau kualitinya nggak bagus, granat itu kan kualitinya harus bagus, harus clear. Setelah dicabut itunya ya pinnya, nah itu harus berapa detik meledak ya, jangan sampai disentuh aja udah meledak kan bahaya gitu. Itu kualitinya harus betul-betul bagus ya, di defense industry, elektronik, financial industry, food, bahkan di pemerintahan dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat memang ada untuk mining itu ada beberapa ya, mining ya, mining di sebelah sini, di sebelah kanan bawah ya. Nah, itu ada beberapa list yang sudah mengumumkan memang mereka menggunakan Lean Six Sigma dalam praktek bisnisnya. Ya. Nah, kami sampaikan lagi bahwa kalau bicara peningkatan kinerja bisnis, tentu kita mesti ibaratnya langsung to the point kepada kalau bicara nilai raport itu ya kita lihat dari laporan keuangannya. Maka memang Lean Six Sigma itu sangat-sangat direct ya, dia nggak banyak basa-basi, tapi dia sudah menyatakan bahwa oke, dari semua laporan keuangan yang kita miliki dari sisi neraca, kemudian dari sisi cash flow statement ataupun kemudian dari sisi P&L ya, apa inisiatif-inisiatif Lean Six Sigma yang bisa dilakukan di tiap-tiap area tersebut. Jadi ini sebagai contoh aja ya teman-teman. Kalau kita lihat ya sebenarnya ini adalah summary dari kinerja bisnis itu seperti apa kita melihatnya dari sisi laporan keuangan. Yang namanya inisiatif improvement tentu ada inisiatif-inisiatif yang kaitannya ke arah revenue. Nah, kalau bisa bicara di tambang tentu adalah bagaimana kemudian kita bisa naikin, karena apa yang dikirim itu akan terserap ya, jadi beda dengan retail ya, ini agak beda. Tapi intinya berapapun yang kita bikin akan diserap. Artinya kalau improvement ini dilakukan di sisi peningkatan kapasiti produksi ya, nah itu akan jelas-jelas akan meningkatkan revenue. Nah itu contoh-contoh misalnya inisiatif di arah revenue ya. Kemudian dari sisi biaya juga demikian, bagaimana kemudian kita bisa mempercepat proses-proses yang ada operasional, kemudian menurunkan biaya-biaya yang terattach di dalamnya. Kemudian dari sisi utilisasi aset, kemudian dari sisi working capital. Nah, dari ini semua, ini kita bicara di ranah operasional. Nah, tadi ada yang menarik sebetulnya yang disampaikan oleh PTBA ya, dari Pak Surya Eko sebagai Presdir. Menariknya gini ya, padahal kita nggak janjian ya, sebenarnya kita nggak janjian, tapi pada saat kemudian kita lihat sebetulnya ada inisiatif-inisiatif itu kita bisa lihat dari sisi inisiatif yang lebih strategis. Jadi ada bicara dari sisi operasional, ada bicara dari level strategis. Nah, kita kalau bicara di level strategis, kita udah bicara terkait misalnya portofolio bisnis yang berubah, model bisnis yang berubah. Nah, di area-area itu ada metodologi Lean Six Sigma yang bisa support inisiatif tersebut, yaitu kalau kita sebut dengan DFSS. Jadi kalau yang Lean Six Sigma yang kita kenal saat ini itu lebih ke banyak di operation mainnya ya, yaitu di MIC ya, dia punya metodologinya di MIC, define, measure, analyze, improve, and control. Ya, itu adalah Lean Six Sigma untuk existing operation. Tapi kalau bicara strategi, which is kalau strategi itu banyak eksperimentasi, nanti akan banyak di utak-atik portofolio bisnis, new product, new service, bahkan nanti bisa berubah model bisnisnya. Nah, ini inisiatifnya bukan pakai Lean Six Sigma yang biasa ya, yang biasa kita lakukan secara operation, yaitu di metodologi DMAIC, tapi dia pakai DFSS atau Design for Lean Six Sigma, di mana di dalamnya itu kita punya metodologi yang kita sebutkan DMAIC ya. Jadi define, measure, analyze, design, and validate or verify. Nah, ini adalah memang inisiatif yang kemudian tadi ya bicaranya di level strategi. Jadi tadi ternyata dalam kalau kita bicara transformasi, maka ada beberapa level yang nanti kita bisa otak-atik. Nah, di tiap level itu kita menggunakan Lean Six Sigma di ranah yang berbeda. Ya, ini menarik. Jadi kenapa Lean Six Sigma lagi yang kemudian kita sampaikan? Karena ini adalah salah satu metodologi yang punya spektrum paling luas. Di spektrum di operasional, dia punya metodologi dan tools-nya. Spektrum di ranah-ranah pengembangan bisnis baru, ya, business development, portofolio, dia punya ranah yang bisa mendukung itu, yaitu metodologi DFSS. Nah, jadi ranahnya luas.
Beda sama best practice lain, misalnya kalau kita bicara PDCA, dia hanya ada di level operasional saja, tapi tidak untuk otak-atik strategi. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Nah, ini contoh aja ya. Kalau misalnya kita ambil contoh di sebuah perusahaan tambang ya, kalau di Lean Six Sigma, apa sih yang kita bisa lakukan contoh-contoh inisiatifnya? Banyak sekali ya. Tentu misalnya optimasi efektivitas di proses penambangan, kendali biayanya, kemudian bagaimana penggunaan bahan bakar, biaya sewa alat, kalau kemudian dia ada sewa alat ya, kemudian bagaimana optimalisasi capacity ya dan pengendalian proses di dalamnya, kemudian bagaimana kita meningkatkan presentasi uptime alat tambang utama ya, entah itu crusher-nya, entah itu mill-nya dan lain sebagainya ya, termasuk di dalamnya ada dump truck atau haul truck, utilisasinya seperti apa. Nah, ini kalau kita improve di level itu akan langsung kaitannya ke pengendalian di biaya HPP, termasuk nanti misalnya dari sisi ini ya, sisi biaya labuh ya. Kalau misalnya kita juga integrate dengan sisi pelabuhan ya, bagaimana penalti labuhan kapal itu biar nggak terlalu lama ya, atau banyak antri ya, sehingga akhirnya karena ketidaksesuaian planning sehingga kita harus bayar biaya-biaya yang nggak perlu ya. Nah, itu contoh-contoh saja. Ya, kalau intinya teman-teman nanti bisa breakdown dari ibaratnya Dirjen Minerba itu kan sudah ada tuh apa komponen-komponen biaya yang nanti kita bisa reimburse ke sana. Nah, itu nanti bisa di breakdown masing-masingnya untuk dibikin inisiatif ya. Nah, kemudian terkait dengan kalau kita bicara ngomong business improvement, maka kita harus bicara juga apa cost strateginya ya, dari sisi bawah ya, dari sisi P&L itu lebih kepada di sisi cost ya. Apa sih cost strategy? Nah, ada beberapa cost strategy yang bisa dilakukan di perusahaan ya. Ada yang sifatnya quick win. Itu kalau misalnya quick win itu memang harus segera ya, tingkat urgensi tinggi. Jadi cut sana, cut sini. Apa yang udah kelihatan bisa di-cut, ya udah kita cut gitu ya. Nah, memang itu adalah strategi untuk bertahan hidup. Efeknya itu kita lakukan sebulan setengah gitu ya. Ini inisiatifnya jangka pendek, hasilnya cepat, peningkatan kinerja sekarang lebih cepat ya. Artinya ini peningkatan kerja dalam sisi bagaimana kita bisa survive. Jadi survival strategi ya, untuk quick win. Nah, di fase yang lebih stabil, sebetulnya memang strategi corporate ini adalah kita untuk berkembang. Nah, ini dalam ranah 6 sampai 12 bulan. Nah, disinilah ada keseimbangan antara inisiatif jangka panjang, menek menengah. Nah, ini bisa kita bicara proses program-program improvement, investasinya menengah. Ibaratnya kalau kita punya komponen cost atau komponen biaya ya, ada komponen cost A, B, C, D, E, F. Ya, nanti setelah improvement ya tetap jadi A, B, C, D, E, F, tapi lebih efisien. Nah, ini bicara di ranah efisiensi. Tapi ada ranah yang lebih dramatik ya, yaitu yang kita sebut dengan cost transformation. Ya, kalau bicara cost transformation, kita bicara transformasi besar. Nah, yang menarik adalah memang ini strategi corporate-nya kalau bicara di improvement, strategi corporate-nya adalah untuk berkembang. Tapi kalau bicara cost transformation, memang udah niat dari awal corporate strateginya itu untuk dominasi. Gimana dia bisa dominan. Ibaratnya kalau ngelawan kita mah udah nggak ada lawan lah. Nah, ini yang kita strateginya harus benar-benar game changing. Ya, di dalamnya tuh termasuk inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan adalah perubahan bisnis model. Makanya tadi ini saya nggak janjian benar-benar sama Pak Eko sebetulnya. Nggak ada janjian sama sekali. Tapi yang menarik adalah tadi saya sampaikan kan Pak Suryo, ini saya terus terang di Indonesia cari case study-nya agak sulit gitu. Nah, ternyata tadi PTBA menyampaikan hal yang selaras dengan apa yang saya sampaikan. Jadi game changing, bisnis model berubah, portofolio bisnis berubah, value chain-nya berubah, ada supply chain yang bermain di sana ya. Dan kemudian di level yang lebih teknikal, ya nanti bisa implementasi automatic ERP misalnya. Kenapa saya sebut automatic ERP? Karena suka ada jebakan Batman begini. Ini gara-gara sering ngobrol sama Pak Fajar tentang teknologi nih. Ini kalau bicara mentor, nah Pak Fajar itu mentor saya di sisi teknologi. Nah, itu. Jadi
digital itu belum tentu automate gitu ya. Jadi kalau misalnya kita masuk, anggaplah ada sebuah ERP di mana di dalamnya kita harus input data. Datanya sih digital, Pak. Kan ini harus dibedakan ya, teman-teman ya. Ini istilah ini supaya kita sepakat ya. Apa bedanya kalau bicara automation, itu yang di-automate apa? Kalau bicara digital, yang didigitalkan apa? Bedanya tuh apa antara digital sama automation? Ini ada dua ranah yang berbeda sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita tuh sering kesaru-saru apa kayak interchangeably ya, itu kita pakai saja. Padahal sebenarnya itu ranah yang berbeda. Nah, saya juga suka merenung-renung sebetulnya, suka diskusi sama teman-teman, sesama konsultan, dengan konsultan yang lain juga gitu. Ini kalau akhirnya saya menarik kesimpulan begini ya teman-teman. Ini intermezzo ya topiknya. Kalau kita bicara digital, itu kita bicara datanya. Jadi ini yang saya pahami ya sebagai orang awam. Jadi yang tadinya datanya itu hard copy, datanya berubah jadi digital gitu. Tapi itu belum tentu automate. Nah, kalau bicara automate itu adalah bicara tentang prosesnya. Prosesnya manual atau otomatis terjadi sendiri. Jadi ini dua perspektif yang berbeda. Nah, jadi kalau teman-teman punya ERP digital, ya belum tentu automate. Input datanya mah tetap aja kudu manual, hanya butuh banyak orang. Nah, yang saya maksud itu, makanya saya masukkan di sini adalah automatic ERP. Jadi bagaimana kemudian data input pun itu secara otomatis sudah terfeeding. Analisis sudah otomatis terfeeding juga, dan lain sebagainya. Jadi ini game changing ya, termasuk nanti ada robotic process automation, ada istilah lain itu kalau sudah benar-benar teknologi masuk, itu ada istilah dark factory atau dark operation. Jadi ini adalah sebuah ranah di mana ibaratnya kalau pabrik itu udah nggak perlu pakai lampu karena nggak ada orang sama sekali gitu ya. Itu sampai ke arah sana, ini ekstrimnya. Jadi bicara dari sisi struktur biayanya, nah teman-teman mesti mikirin komponen cost A, B, C, D, E, F itu bisa berubah menjadi mungkin A, B, C, dan K saja. Jadi D, E, F-nya itu hilang, tersubstitusi dengan K misalnya ya. Dan ini bisa karena mengubah komponen, ada substitusi. Nah, biasanya efisiensinya itu jauh lebih dramatik. Nah, karena sifatnya bukan efisiensi, ini lebih dari sekedar efisiensi. Jadi kalau bisa juga kita sebut cost restructurization ya. Cost restructuring. Nah, ini yang kemudian membuat hasil yang lebih besar lagi ya bagi company. Nah, ini beberapa ini. Sorry Pak Fajar, waktunya masih ini saya soalnya takutnya bablas. Kebanyakan. Masih mungkin sekitar 2 menit tanpa. Aduh, 2 menit. Oke, siap. Nah, oke, siap lah. Oke, thank you. Saya upayakan ya. Oke, teman-teman. Jadi kalau bicara Lean Six Sigma ya, kita itu kenapa ini satu best practice yang sangat kita sampaikan karena memang Lean Six Sigma itu mendukung semua kategori cost strategy. Kalau bicara transformasi, kita akan bicara namanya transformer ya. Dari mobil bisa jadi robot. Jadi udah banyak yang berubah. Nah, apa yang berubah? Memang lapisannya seperti ini yang kita pahami ya di SSC. Dari strategi komponennya berubah. Itu akan ada perubahan di visi, misi, dan bisnis model. Nah, kemudian portofolionya juga nanti akan berubah. Ada produk dan service yang berubah nanti portofolionya ya. Line of business-nya juga berubah. Nanti kalau bicara di holding itu subsidiary-nya itu bahkan SBU-nya pun bisa berubah. Nanti bahkan itu akan diikuti dengan struktur organisasi yang berubah. Which is itu nanti aspek people-nya juga berubah. Nah, ini bicara transformasi itu bicara di ranah 3 lapis ini ya. Nah, bicara operasional, nah itu kita bicara di quick win dan cost efficiency. Nah, ini yang sebetulnya kalau untuk yang cost transformation nanti bisa didukung oleh design for Six Sigma ya di FSS, untuk yang operasional bisa didukung oleh DMAIC. Nah, sehingga ini spektrum Lean Six Sigma ini sangat mendukung semua kategori cost strategi kita. Ini ya ibaratnya gini ya, kalau kita lihat ya teman-teman, kalau misalnya ranah improvement itu ada hal-hal yang sebetulnya gampang, Pak, kita juga udah melakukan improvement, Pak, ya standarisasi proses, ya ibaratnya, wah ini kejauhan dideketin, Pak, wah ini prosesnya, wah ini ibaratnya dia nggak pakai safety, dia harus pakai safety alat-alat yang alat-alat safety dan lain sebagainya, sehingga yang tadinya ibaratnya itu sangat obvious terlihat mata. Jadi Pak kami sudah melakukan improvement, iya, oke. Kalau sudah melakukan improvement di ranah itu yang sebetulnya kita sebut dengan improvement di ground fruit.
Ya, ibaratnya kalau teman-teman lihat di pohon ini ground fruit, itu buah-buah itu yang udah jatuh ke bawah. Itu sesuatu yang nggak perlu ilmu macam-macam pun. Kelihatan mata, ada yang salah, ada yang nyimpang, itu kudu dibenerin. Tapi teman-teman, kalau mau mengalami improvement yang lebih dahsyat, itu teman-teman harus menggunakan analisis yang lebih advance. Nah, sebagai contoh gini, kalau misalnya SOP sudah bagus, ya SOP sudah bagus Pak, semua standar diikutin Pak, semua jadwal diikutin, tool safety diikutin, layout rasanya udah paling efisien, mau improve apa lagi? Nah, inilah yang kami sebut bagaimana kemudian Lean Six Sigma bisa mendorong that from obvious to beyond obvious. Jadi apa yang udah kasat mata kelihatan bagus semua, apalagi yang mau diimprove. Nah, kalau di ranah-ranah metodologi yang lain udah mentok, Lean Six Sigma masih bisa dapetin saripati improvementnya dengan menggunakan analisis yang lebih advance. Nah, itu kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat kalau di sebelah bawah itu buah-buah yang dapat di bawah itu pakai logika aja udah dapat Pak. Nah, kemudian kalau untuk yang buah-buah yang gantungnya di bawah itu pakai PDCA masih bisa Pak. Basic tool basic ya seperti fishbone, Pareto yang gitu-gitu ya, correlation, control chart itu masih bisa dapat. Tapi kalau udah ke atasnya lagi, ya itu harus sudah pakai di mic, ke atasnya lagi harus pakai di medvi. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan sweet fruit ya. Nah, itu semakin tinggi maka kita harus dapetin pakai analisis yang lebih advance. Mau dapat cost transformation, kita harus pakai analisis yang lebih advance. Nah, masuk ke tipe inovasi ya, teman-teman. Kalau kita lihat jenis inovasi itu macam-macam ya. Ada sekitar 10. Nah, ini berdasarkan research-nya dari Dublin, diadaptasi dari Dublin. Jadi mulai yang disebut dengan untuk inovasi itu mulai dari profit model, ada networking-nya, ada structure-nya, ada proses, product performance dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat Lean Six Sigma itu bisa masuk dari sisi network ya. Contohnya supply chain itu adalah dari sisi network sampai ke channel. Kalau brand ini ya udah ranah berbeda ya. Nah, untuk profit model, ini kita bicara bisnis model itu bisa pakai di FSS. Jadi ini adalah sebuah spektrum yang mencakup sebagian besar dari tipe inovasi. Nah, untuk dari sisi ROI-nya, teman-teman ya, ini adalah dari research Dublin yang disampaikan ya. Sebetulnya ranah yang bisa segera ya. Ranah yang bisa segera itu adalah kita mengubah bisnis model, mengubah network dari sisi supply chain, ya, kemudian dari sisi utak-atik proses. Ini menarik adalah kalau yang di kanan, di kiri itu grafik yang ini, yang di kiri mungkin saya laser pointer ya. Nah, yang ini adalah investasi yang dikeluarkan. Nah, ini adalah return-nya. Jadi teman-teman dari semua jenis inovasi, dari 10 inovasi yang ada kategorinya, Dublin sudah riset selama 10 tahun terakhir. Yang ROI-nya terbesar adalah inovasi di sisi bisnis model, network, support proses, dan core activities. Nah, di tempat lain masih belum balik modal. Oh iya, satu lagi di user experience masih ada. Cuman saya nggak tandain ya. Nah, bagaimana kemudian Lean Six Sigma bisa ngedukung di mana? Ya, di ranah ini. Pilihlah nanti area-area yang memang bisa menimbulkan ROI terbesar ya. Nah, itu kita bisa fokus juga. Ini bisa menjadi referensi tambahan. Nah, kemudian bagaimana kemudian Pak contoh spesifiknya di industri tambang seperti apa? Oke, kita tadi sebenarnya ini sama dengan ini ya, dengan yang di sini. Sorry, yang laporan keuangan ini ya sebenarnya sama. Cuma sekarang apa sih spesifik di tambang? Nah, di spesifik di tambang sudah langsung aja misalnya ya, untuk kemudian dari sisi dapetin sisi revenue, ya kita kemudian harus ada average sales price, ya naikin average sales price-nya. Kemudian dari material yang diproduksi dan dijual, itu ada kaitan langsung dengan OEE, ya, di mana OEE ini yang kita sebut dengan overall equipment effectiveness. Nah, ini yang sebetulnya ini ranahnya total productive maintenance yang kalau kita enhance dengan analisis Lean Six Sigma, itu akan jauh lebih dahsyat hasilnya ya. Jadi ini ada beberapa inisiatif-inisiatif yang bisa di-embedded. Contohnya misalnya, Pak, nurunin production cost dari sisi energi atau dari sisi penggunaan reagent. Oh, kita bisa gunakan Lean Six Sigma dengan proses optimization method. Pak, kalau kita mau nurunin untuk repair dan maintenance labor-nya gimana? Oke, kita bisa gunakan total produktif atau bahkan prediktif. Nah, itu sebenarnya Lean Six Sigma itu di dalamnya itu memiliki
tools yang bisa membantu teman-teman menganalisis ke arah sana. Itu yang saya sebut dengan analisis yang advance. Contohnya kayak gimana Pak analisis advance? Contoh gini ya. Contoh misalnya untuk OII ya. Kita lihat OII itu ada 16 loss ya di dunia di industri produksi. Ada 16 loss yang harus kita hilangkan. Nanti dari 16 loss itu kita fokus sama 6 big losses ya. Jadi 6 big losses. Nanti yang terkait dengan misalnya plan downtime, setup-nya ya, kemudian unplanned recorded downtime, kemudian dari reduce speed, minor stoppage, reject reward dan startup. Nah, OII ini kalau based on ini ya dari Global Energy Institute itu menarik karena apa? Karena ease of implementation-nya itu relatively easy ya, medium lah. Ya, medium ya. Medium. Jadi ini makin ke kanan makin mudah. Tapi yang menarik adalah impact-nya itu gede banget secara finansial, gede banget buat naikin kinerja bisnis di pertambangan. Makanya naikin OII ini adalah salah satu kata kunci keyword yang bisa kita lakukan segera untuk melakukan improvement di dunia tambang ya. Nah, ini contoh saja, ini contoh yang ini ya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak? Oke, dari OII sekian ya. Kemudian potensial future-nya Pak kita bisa nambah 5% Pak dari sisi availability ya. Kan OII tadi ada 3, ada availability, ada performance dan ada quality ya. Nah, dari sisi availability Pak, dari current OII kita naikin misalnya saat ini 85 kita naikin jadi 90, nambah 5%. Dari sisi performance Pak, ya kita bisa nambah 4% ya. Sehingga total kalau dikalikan dengan OII-nya, dengan quality rate yang sama-sama misalnya di angka tertentu, kita bisa naikin secara total dari 37% ke 42%. Nah ini gampangnya kan nurunin defect, improve MTBF ya, mean time between failure, terus mean time to repair-nya juga kita persingkat, dan lain sebagainya. Jadi ada hal-hal yang bisa segera dilakukan. Ya, nah, bagaimana kemudian misalnya dengan hak savingnya Pak? Ya, dengan tadi naikin tambah 5% ya, langsung aja ke perhitungan ini kasar, hitung-hitungan kasar ya. Availability rate-nya kita naikin 5%. Kemudian performance rate kita naikin 4% ya. Quality rate sama lah 87% ya. Anggaplah dari sisi recovery rate atau grade ya. Nah, kemudian OII yang sebelumnya itu kalau ini kita 85 kali 50 kali 87 kan 37%. Kalau yang baru kita bisa jadi 90, 54 kali 87. Maka total-total akan ada penambahan 5,2% OII tambahan. Jadi 42% sekian ya. Nah, itu akan meningkatkan productivity 3 ton per jam. Nah, ini yang kemudian kalau kita kalikan ya, savingnya berapa. Nah, ini kalau dari sisi baseline yang sebelumnya seperti ini, ya kemudian setelah improvement, nah kita tinggal kalikan saja cost savingnya, kita bisa dapetin 644.000 US dollar per tahun. Nah ini contoh-contoh saja yang sebetulnya teman-teman bisa lakukan di lapangan ya, yang untuk terkait operation. Ini kita belum bicara teknologi ya, ini ibaratnya sumber-sumber tambang duitnya buat kita itu seperti apa. Ya, nah ini adalah contoh lain lagi ya, ibaratnya bagaimana kemudian improve hal sederhana saja, misalnya travel time dari workshop, safety talk-nya dikurangin, fatigue control-nya, ya kemudian daily PA update, discussion and job distribution dan lain sebagainya, termasuk berdoa di dalamnya ya. Nah itu setelah diimprove, nah kita bisa ngurangin 21 menit ya. Ya pray-nya ditaruh di depan. Nah, sehingga ada, karena kalau pray ditaruh di belakang, nah itu bisa jadi kayak tidak ada batas ya. Nah itu hal-hal sederhana yang bisa dilakukan. Ini kita bicara basic ya. Nah Pak bicara yang lebih advance seperti apa? Nah ini contoh. Jadi bagaimana kemudian untuk meningkatkan OII ini kita bicara salah satu komponennya aja, misalnya di availability. Pak, salah satu hal yang menjadi penting adalah bagaimana kita bisa condition monitoring. Jadi kita bisa mengkarakterize peralatan-peralatan kita, entah itu dari vibrasinya, entah itu dari apa soundnya, ya, entah itu dari warnanya, apapun itu, ya, itu kita bisa analisis. Nah, bayangkan teman-teman, dengan hal-hal seperti itu tidak bisa diperoleh dengan analisis, sekedar analisis SOP. Hal-hal itu bisa kita analisis kalau kita bisa mengkarakterisasi prosesnya.
mengkarakterisasi equipment-nya. Nah, untuk itu kita butuh analisis yang lebih advance. Contohnya, di dalam Lean Six Sigma ada yang namanya satu tools namanya QSUM. QSUM itu cumulative sum atau EWMA atau exponential weighted moving average. Nah, ini adalah dua control chart yang bisa digunakan untuk mendeteksi atau prediksi untuk mengkarakterisasi vibrasi atau sound dari equipment kita. Jadi ini technical ya. Nah, biasanya kalau di ranah-ranah analisis yang mendasar itu paling control chart yang sering digunakan itu misalnya individual moving range, X bar R, X bar S, which is itu hanya bisa untuk untuk proses yang lebih stabil ya, untuk proses yang ibaratnya untuk mendeteksi yang situasinya distribusi normal. Nah, ini untuk predictive analysis itu kita nggak bisa pakai X bar R atau IMR, tapi harus gunakan QSUM atau EWMA. Nah, di PDCA kita nggak bisa dapetin ini. Nah, tapi di Lean Six Sigma ada tools yang memungkinkan kita bisa menganalisis sejauh ini. Nah, sehingga nanti ini contoh ininya ya, tampilan dari control chart-nya dari QSUM ya. Jadi ini teman-teman, ini ada di yang paling atas ini adalah ini UCL. UCL itu upper control limit. Yang di tengah ini adalah AL. AL ini adalah alert level. Nah, jadi teman-teman, nanti ada ini udah ada SOP-nya contoh ya. Jadi kalau misalnya vibrasi mesinnya itu masih ada dalam ranah antara 0 sampai alert level, maka silahkan continue monitoring equipment-nya. Tapi kalau sudah ada alert antara alert level tapi masih dalam range-nya control limit dan alert level, itu sudah mulai investigasi. Tapi belum action, tapi baru investigasi. Tapi kalau sudah di ranah udah ngelewat control limit, maka kita harus maintenance action. Nah, ini hal-hal yang bisa membuat analisis kita, bisnis decision making kita lebih efektif. Itu contoh ya. Ini satu analisis advance yang bisa digunakan. Termasuk di dalamnya Lean Six Sigma itu punya tools yang namanya reliability analysis, di mana di dalamnya kita bisa menghitung yang kita sebut dengan MTBF prediction. Jadi gini, Pak, saya tuh bingung, mesin ini itu kalau menurut manufakturer dari bukunya, itu untuk alat ini kita harus katakanlah melakukan preventive maintenance itu seminggu 2 kali misalnya, per 3 hari misalnya ya. Misalnya seperti itu. Tapi apakah realnya seperti itu? Nah, itu Lean Six Sigma dengan salah satu toolsnya di reliability analysis itu dia bisa analisis dari selama gini ya, tapi dengan syarat data downtime per spare part itu terkumpul ya, ibaratnya sudah ada datanya. Nah, dari situ dia akan bikin summarize, kita analisis, nanti dalam waktu hitungan menit keluar, Pak. Tapi datanya harus sudah ada ya. Jadi udah olah data, jebret, langsung dia bisa prediksi. Oke, spare part A ini kudu per 2 hari. Spare part B ini 6 bulan sekali. Oke, spare part C. Nah, jadi kita bisa tahu mana yang kritikal, mana yang enggak. Dan itu dari real data. Nah, hal-hal kayak gini analisisnya itu nggak bisa diperoleh dengan metodologi yang lain. Maksud saya, memang toolsnya nggak ada. Nah, kalau di Lean Six Sigma itu toolsnya tuh banyak. Nanti kita tinggal gunakan mana yang advance untuk keperluan yang advance juga. Artinya apa? Ini kita nggak bicara teknologi loh ya. Teman-teman belum pakai teknologi pun kita udah bisa lakukan analytics dengan metodologi ini. Nah, sehingga nanti begitu ada nanti dari teman-teman dari Rockwell, oke Pak, Bapak kasih rumusnya, kita yang bikin itu jadi automate. Tapi analisisnya udah sesuai kemauan kita, karena kita yang harus paham. Nah, itu kira-kira pesan moral dari saya ya. Contoh lain, Pak. Ya, Pak, untuk nurunin maintenance cost gimana? Misalnya salah satunya bagaimana kemudian kita bikin ini ya, ban itu yang paling awet itu kudu gimana? Nah, parameternya bisa banyak. Ada driving teknik, ada jenis ban, ada tekanan angin bannya, kemudian jenis tapak bannya, kemudian apakah truk lama, truk baru, kemudian jenis truknya apakah otomatis atau manual dan lain sebagainya. Dari sekian banyak itu kita bisa lihat mana parameter yang paling optimal ya, ini kita analisis datanya, kan kita bisa lihat ya ada catatan-catatannya. Dan bahkan kalau nggak ada datanya kita bisa bereksperimentasi, lalu dari sana kita tentuin, oke, untuk bikin ban itu paling tahan lama karena ban itu mahal banget ya. Salah satu proyek saya dulu juga itu ya.
ban itu apa namanya kalau bisa lebih lama, maka maintenance cost kita juga makin turun. Sama halnya juga contoh misalnya kalau di tambang emas ya, tambang tembaga atau emas, salah satu misalnya untuk di chemical, di reagent, itu kita bisa pakai, Pak, green time-nya harus sekian, kolektornya harus jenis apa, dosisnya harus berapa, ya, activator dosage-nya harus berapa. Nah, dari semua data itu ya kita bisa menentukan mana yang paling optimal, yang paling sedikit konsumsinya, kolektornya, reagentnya, tapi menghasilkan grade yang paling rate ya, rate recovery rate dan grade juga yang paling optimal. Nah, hal-hal kayak gitu itu udah nggak bisa kalau hanya sekedar patuh SOP. Kalau teman-teman lihat data segitu banyak ribuan, saya yakin lah teman-teman kan udah banyak juga software ngumpulin data. Pertanyaan saya sederhana, dari jutaan data yang teman-teman miliki, berapa settingan yang optimal sehingga menghasilkan hasil maksimal, cost yang paling rendah? Settingan parameternya itu kudu berapa? Nah, itu pertanyaan yang harus dijawab. Dan maksudnya untuk hal itu nggak perlu nunggu automation dulu ya, nggak perlu nunggu teknologi. Even Pak, aduh saya ke teknologi mungkin 5 tahun ke depan lagi. Tapi data kita banyak Pak, mau diapain? Nah, Lean Six Sigma itu banyak tools dan analisis yang bisa membantu teman-teman menganalisis itu menjadi beyond obvious. Ini yang saya sebut sebagai insight. Jadi bedanya gini Pak, kalau di improvement di yang basic itu, wah pantesan kalau kita ke lapangan ya, oh pantesan dia nggak pakai itu ya, digeser. Jadi kelihatan mata Pak, kasat mata. Tapi kalau kita lihat ke lapangan, ini SOP udah bener, semuanya udah sesuai, semuanya bagus. Kenapa ya hasilnya masih jelek ya? Nah, kalau udah begitu, udah nggak kelihatan, udah gaib lah ibaratnya. Kalau udah gaib, butuh analisis yang lebih advance. Jadi ini yang saya sebut dengan beyond obvious. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mungkin itu Pak dari saya. Nah, ini apa sih kemudian? Ini contoh-contohnya aja ya. Ini banyak, ini cepat aja. Bagaimana kemudian dengan menggunakan Lean Six Sigma, banyak company yang sudah melakukan penghematan-penghematan ya. Ini contoh ya, ini saya agak cepat aja. Ini juga contoh ya, penghematan bahan bakar ya, optimasi, kemudian konsumsi energi whole truck juga sama ya, standari proses dan lain sebagainya. Kira-kira gitu. Nah, lalu bagaimana Pak? Nah, teman-teman nanti perlu menggunakan, kalau mau menjalankan, tentu infrastruktur continuous improvement-nya dibangun. Jadi nanti teman-teman nanti akan ini nih, kita buat infrastruktur continuous improvement-nya supaya secara kontinu dan terus-menerus, ini adalah bagian dari divisi atau katakanlah direktorat yang mencetak uang terus-menerus bagi perusahaan. Kira-kira itu mungkin Pak Fajar. Saya agak ngebut, mungkin udah lewat 2 menit sebenarnya ya. Mohon maaf. Sorry. Iya. Baik, terima kasih Pak Rifki, luar biasa. Aduh, Ini sorry. kita mendapat ilmu yang banyak dan sangat detail juga nih, Pak Rifki. Baik, saya buka sesi tanya jawab. Silakan Ya, Ibu Bapak sekalian dari audience Excellent People, silakan. Mungkin ada pertanyaan? Tadi saya sempat lihat ada yang raise hand Pak Bayu. Mungkin silakan. di Pamungkas, ya, apakah mau ada pertanyaan Pak Bayu? Mungkin tadi raise hand-nya udah hilang ya? Atau ada yang lain lagi? Ini mungkin ini sesi yang ini sangat jelas, Pak. Jadi udah bahagia dulu, Pak. Kalau udah bahagia udah lupa nanya. Iya. Iya. Tapi Ya, bukan berarti yang nggak nanya nggak bahagia, nggak gitu juga, Pak. mungkin sambil menunggu audiens memberi pertanyaan dari saya, Pak Rifki. Nah, Ya. kembali ke OEE gitu ya, Pak Rifki ya. Ya. Apa ini tadi kan disampaikan misalnya 5,2% aja sudah ada impact yang besar gitu ya. Ya. Nah, dari ada O, E, dan E. Kira-kira menurut pengalaman Pak Rifki dalam continuous improvement dan juga di dunia tambang khususnya, mana tuh yang bukan O, E, dan E, sorry, availability, Oh, ya. performance dan ini apa namanya quality ya. Quality ya. Mana yang paling quick win misalnya dan juga paling memberi high impact dan bagaimana kita bisa membuat itu sustain gitu Pak. Mungkin Ya. kalau langsung tiga-tiganya mungkin quite challenging lah ya, tapi kalau Ya, betul. ya, ya. Ya, kalau bicara ini Pak, kalau bicara urutan ini ya,
bicara quality itu nanti bicara ke grade ya. Itu butuh analytics yang memang udah benar-benar butuh Lean Six Sigma. Ya, naikin recovery rate, kemudian mineral grade-nya. Itu udah benar-benar udah main data, mainnya analisis, udah benar-benar analisis. Jadi bahkan teman-teman sebelum pakai teknologi pun sebenarnya udah bisa segera menggunakan analisisnya untuk naikin quality. Jadi ini ranah yang udah lebih advance memang. Tapi kalau bicara quick win itu justru di availability dan performance, Pak. Kalau di availability kan sebetulnya ini truk harusnya operasi sekian lama. Kenapa enggak ini ya? enggak jalan, kurang gitu utilisasi. Sebagai contoh ya kalau misalnya kita bicara whole truck. Begitu downtime, begitu dia mogok, kan availability udah berkurang tuh. Nah, terus gimana bisa cepet nggak? Nah, kadang-kadang kasusnya itu ya sederhana Pak. Komunikasinya nggak jalan, begitu mogok nggak terdeteksi. Kemudian dia ketahuan sejam kemudian itu udah loss output banyak. Kemudian setelah itu dia pun masuk ke bengkel lah katakanlah ya. Kan ada transportasi masuk ke bengkel. Nah, habis di bengkel pun udah bener truknya. Nah, drivernya kemana? Di drivernya hilang. Bisa kadang-kadang hal-hal yang sederhana gitu, Pak. Terus kemudian pada saat kemudian mekanisme cara memperbaikinya itu gimana? Itu kan ada layout cara melakukan preventive maintenance atau katakanlah cara melakukan reactive maintenance. Itu pun Pak ada ranah-ranah yang sebenarnya quick win bisa dilakukan standarisasi. Nah, itu bicara availability itu yang paling cepat dan impact-nya ke duitnya paling gede juga. Gede banget. Nah, itu ya. Kemudian yang kedua baru ke performance. Kalau performance itu bicara ini itu termasuk quick win juga ya, hal yang quick win. Memang ini truknya jalan, tapi kok dia nggak sesuai. Ini target harus sekian rit. Ini kok nggak banyak. Ini ada apa ya? Itu yang ada hal-hal ya itu target kedua. Nah kalau quality kita udah bicara analisis. Jadi urutannya memang sesuai Pak. Availability, performance sama itu makin ke belakang makin advance ininya. Termasuk kalau bicara di ini Pak, kalau di Lean Six Sigma analisisnya lebih advance. Termasuk kita nanti bisa ngedesain whole road itu yang paling optimal tuh kudu gimana, sudutnya kudu gimana. Memang ada aturan-aturan ya, adalah itu dari engineeringnya pasti ada. Tapi kita tuh bisa itu sudutnya kudu segimana, itu ada eksperimentasinya sehingga nanti ke BBM-nya, ke tekanan ke bannya dan lain sebagainya itu ngaruhnya bisa banyak. Itu butuh design of experiment. Nah itu nggak bisa sekedar diliatin mata, nggak bisa, harus analisis. Nah itu contoh-contoh aja Pak. Luar biasa. Jadi intinya kita available dulu. Kalau nggak available, apanya yang mau perform juga dan apa yang quality. Betul. Oke, ini ada ada beberapa tiga pertanyaan. Nah ini tapi saya coba sarikan aja karena kita lumayan ada time constraint. Tapi ininya adalah kaitannya SDM. Nah ini saya sarikan. Nah SDM nih bagaimana rasio jumlah tadi ya kan Pak Rifki sampaikan ada infrastruktur sama itu ya. Pertanyaannya ini berapa GB dan BB yang dibutuhkan untuk berapa luas gitu ya, something like that. Pertanyaan lainnya lagi ini adalah bagaimana kita mempersiapkan itu dan jadi saya sarikan aja topik besarnya adalah SDM dan tadi mungkin agak lebih spesifik. Ada nggak sih semacam rasio kita butuh berapa green belt, berapa black belt? Iya. Supaya ini. Iya. Oke, thank you pertanyaannya. Ini pertanyaan menarik ya. Betul. Sambungannya nih Pak. Sorry Pak, ini sambungannya nih ya kaitannya juga ini ada sambungannya lagi. Kaitannya juga bagaimana budaya supaya sustain. Jadi tadi tentang people-nya ada sisi berapa rasio jagoan-jagoannya dan ada sisi bagaimana itu sustain menjadi culture dan seterusnya Pak. Ya itu Pak Rifki, silakan Pak. Oke Pak, untuk rasio memang tidak ada jawaban pasti ya. Tapi dulu itu saya pernah sering dengar itu kalau satu black belt itu untuk 500 orang. Dulu tuh satu black belt 1:500. Tapi itu kan ya rasio umum. Tapi yang paling pas menurut saya hitungannya gini. Nanti teman-teman BOD kumpul dulu. kumpul dulu. Kan sebetulnya BOD itu punya operating agenda dong. Operating agenda. Oke, saya mau nurunin biaya itu sampai seberapa, naikin profit itu dari sisi peningkatan kapasiti sekian banyak. Dari sana itu bisa katakanlah ada 300 inisiatif Pak. Potensial inisiatif. Nah, kalau untuk menghandle 300 inisiatif ini kan tentu kita bagi-bagi periodenya ya. Oke, ini untuk 6 bulan pertama, ini untuk 6 bulan kedua. Nah, ini kita harus pilih mana yang prioritas, mana yang secara Pareto paling bisa segera mencapai objektifnya perusahaan di tahun itu.
Maka katakanlah dari situ muncul 100 Pak. Berarti paling enggak Pak kudu ada 100 green belt. Oke. Maksudnya kita tarik mundur dari demand, Pak. Nah, itu kan dari tahun ke tahun ada kelihatan rate-nya. Oh, rata-rata saya mah ada setahun itu ada sekitar 200. Nah, itu udah menjadi average kan. Nah, dari 200 itu, nah silahkan aja dibikin. Berarti kan paling nggak ada 200 green belt. Kalau dari black belt-nya berarti kan satu black belt anggaplah bisa handle 50, Pak. Anggaplah gitu ya. Atau satu black belt 25. Ya udah, itu tinggal dibagi aja. 200 dibagi 25 gitu. Ya, Ada 8 black belt lah gitu kira-kira. ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi ini Pak, dari sisi infrastruktur, dari sisi budaya. Memang Ya. betul budaya itu sesuatu yang apa ya, tanda kutip seperti intangible, tapi sebetulnya kerasa tangible. Nah ini yang kemudian itulah kenapa harus benar-benar dibuat infrastrukturnya. Ya. Jadi memang saya sepakat kalau ada tagline apa ya, continuous improvement adalah bukan divisi, tapi ini adalah DNA kami. Betul Pak, itu sepakat. Tapi dengan catatan, memang itu sudah jadi budaya. Ya. Itu kalau udah jadi budaya bisa ngomong begitu Pak. Kalau mau menggerakkan pertama kali, itu butuh sosok. Waduh. Butuh apa ya, karena Indonesia itu fatherhood ya, culture-nya fatherhood. Butuh sosok baru kita ngikutin. Beda sama Jepang. Kalau Jepang tuh self-driven. Jadi kalau ayo teman-teman silahkan ada usulan improvement nggak? Ada 10 orang, 10-10-nya ngusulin Pak. Ini mah di luar quality idenya yang mungkin jelek, itu enggak masalah. Penting keluar ide. Kalau di Indonesia enggak. Ayo ada 50 peserta, ayo silakan ada ide. Diam aja semua. Diam Pak. Padahal pinter-pinter. Terus ada juga misalnya, oke silahkan duduk. Nah itu pasti yang di bangku, yang diisi yang belakang. Yang depan kosong. Soalnya saya pelaku juga Pak, pelaku juga. Nah, tapi kemudian maksudnya begitu ada sosok yang kemudian mimpin, ayo kita ini, ayo. Baru pada ngikut. Dan ternyata keluar idenya. Nah, itulah fatherhood itu kalau bicara digambarkan secara ofisial apa? Disitulah ada infrastrukturnya, ada steering komitenya, siapa championnya, ketua programnya siapa ada. Nah, itu yang kemudian perlu dibentuk. Ini sebenarnya untuk membantu. Nah, membantu men-trigger pertama kali. Sehingga nanti black belt itu ada resource-nya, ada adanya. Jadi green belt, nanti kan udah ngerjain project, kemudian promosi, jadi manajer, jadi direktur. Kan ibaratnya resource-nya berkurang karena udah pada promosi nih, berkembang ke holding, ke regional. Nanti kan lama-lama habis, Pak. Ada juga sebagian resign. Kalau tidak dibuat infrastrukturnya atau katakanlah apa ya, siklus pencetakan, kalau gimana kayak ini manajerial MDP ya, managerial development program. Kalau itu kan Six Sigma development program lah, anggaplah seperti MDP-nya begitu. Kalau nggak ada rutin kayak begitu Pak, itu hilang Pak. Maka improvement inisiatifnya nanti lama-lama nguap-nguap dan hilang aja tahu-tahu. Loh, dulu perasaan banyak proyek, sekarang kok nggak ada. Udah pada jadi direktur, udah pada ini. Nah, karena nggak ada infrastrukturnya. Jadi itu yang bisa segera dilakukan terlebih dahulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Rifki, kita berikan tepuk tangan yang hangat pada Pak Rifki. Dan terima kasih atas sharingnya dan juga berbagai hal yang sangat mencerahkan dan juga memberi hal-hal yang arahnya sangat detail yang sebenarnya tinggal kita lakukan aja gitu sebenarnya Pak. Betul, karena di perusahaan tambang tuh datanya gila udah banyak banget. Terus saya ngerjain project Pak tahun 2010. Itu data tuh gila. Dari ininya apa konveyornya, tonasenya per detik itu ada. Itu parameternya ini, itu ada. Waduh, itu tinggal nganalisis, aduh udah ketawa. Tinggal dipakai. Tinggal dipakai, betul. Nah, itu sayang banget. Iya. Ya, kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak Rifki. Nah, jadi kita di ujung dari webinar kita kali ini, beberapa kata kunci sejak dari sesi yang tadi pagi bersama Pak Suryo Eko, ini kita diajak berpikir beyond dan kita transform. Lalu kita masuk ke sesi Pak Dubey dan juga Pak Willy dari Rockwell Automation mengenai Connected Mind. Kita bicara the enablers, teknologi yang bisa menjadi enablers yang sudah ready bahkan mudah dan bisa cepat diimplementasikan. Dan dari sesi ketiga, dari sisi continuous improvement-nya itu sendiri bersama Pak Rifki, Master Black Belt kita lihat bahwa Six Sigma adalah metode yang paling
pas gitu ya, karena banyak yang nggak kelihatan, banyak yang unseen. Jadi kita harus menggali seperti yang kita menggali tambangnya, kita juga harus menggali datanya dan ini butuh Betul. tools Ya. khusus yang bisa Ya, mendalami ke dalam situ. betul. Jadi secara metodologi itu paling ready untuk ke industri 4.0, Pak. Karena kan Ya, teman-teman teknologi juga begitu mau analisis segala macam kan pemahaman analisanya dari kita, Pak. Tadi kayak seperti yang betul, Pak Willy omongin, Bapak bikin formulanya, kita yang bikinin gitu ya, otomasi. betul, Nah, gitu betul. kayak gitu. Luar biasa, luar biasa.